Kalau ujung-ujungnya 1,5% cuman untuk bantu makan siang gratis, bawain makanan ke sekolahan militer, buat Nanam apa? jagung gitu kan. Nanam jagung gitu, program cetak sawah di Kalimantan, program cetak sawah di Papua. Lalu ngapain kita naikin sampai 1,5%? Apa ya, alasan kerahasiaan terutama dalam membeli alutsista tuh kayaknya apa ya, nggak pada tempatnya lah. Kalau Nggak memang pada itu tempatnya. strategi dan order of battle itu sangat harus rahasia, tapi kalau pengadaan terus anggaran itu kayaknya harusnya justru publik harus tahu kan, uang pajak kita kan. Nah ini saya menjadi khawatir gitu. Sektor-sektor yang berdalih rahasia, sektor anggarannya, itu kecenderungannya duitnya sering dipakai untuk dana-dana politik, pemenangan politik. Bisa kayak begitu, Mas? Iya pasti bisa dong gitu loh. Ya, kembali lagi di Baku Hankam. Kali ini kita bekerjasama dengan Kontekstual. Jadi kabarnya Ajun sama Raffi lagi malas lagi tuh buat berpodcast kan. Jadi kita di Baku Hankam mencoba untuk mengisi kekosongan ruangan yang mereka tinggalkan. Di sebelah kanan saya ada senior kita, Mas Araf dari Imparsial. Kebetulan juga pemerhati isu-isu keamanan. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Baik. Dari Lab 45 analis utama dengan Bang Guntur. Apa kabar, Bang? Baik. Jadi kita berkumpul, Mas dan juga Bang, untuk berbicara tentang anggaran militer. Jadi sebagai sedikit konteks, Indonesia dan beberapa petinggi pejabat militer pengen menaikkan anggaran itu 1,5% ya, Ya. dari PDB kalau nggak salah. Itu juga udah muncul di koran interview dengan Mas Guntur. Itu bisa dijelasin sedikit nggak? Kenapa kok Indonesia perlu menaikkan anggaran militer mereka? Ya, ini kan muncul waktu Rapim Kemhan ya, waktu itu kebetulan dari Kemhan Mas Frega bilang Kemhan ingin menaikkan anggaran pertahanan 1,5% dari PDB. Nah, ini kan sebenarnya rule of thumb di hampir semua negara maju, terutama negara NATO gitu, bahwa 1,5% PDB itu adalah minimal untuk menjadi militer yang modern gitu. Kami biasanya melihatnya kayak kalau anggaran 1-1,5% itu modernisasi, 0,7 sampai 1% itu fokusnya maintenance, itu menjaga readiness dari alutsista. Di bawah itu reduction gitu. Kita bahkan harus mengurangi gitu, jangan sampai anggarannya kurang untuk maintenance. Nah, Indonesia 10 tahun terakhir misalnya, atau bahkan ditarik dari zaman Pak SBY pertama karena itu MEF kan waktu itu kan pertama kali, SBY 2 sorry, itu kita nggak pernah melewati 1% gitu. Kita stagnan 0,6, 0,7. Jadi sebagai sebuah rule of thumb, kami di Lab 45 melihatnya penting gitu, bahwa Kemhan melihat 1,5% itu tujuan. Tapi setelah kami kami coba kemudian melihat cita-cita modernisasi ini sebenarnya simpelnya masuk akal nggak sih? Gitu. Ada nggak sih negara yang beneran melakukan menaikkan anggaran 1,5%, kemudian bisa dibilang dia melakukan modernisasi yang berhasil? Sejauh ini gitu, kami belum secara mendalam lah. Kami cek cepat negara-negara G77 gitu. Sebenarnya belum ketemu tuh case spesial, misalnya kita kan 0,6 ya, kemudian dalam berapa belas tahun di 1,5 gitu. Kebanyakan negara yang terlihat menaikkan anggaran pertahanan biasanya itu negara-negara yang emang konflik internalnya banyak. Contoh terbesar tuh Niger. Ya, dia 2008-an itu sekitar 0, berapa gitu, sekarang 1,4. Ya, baru 2 tahun lalu ada kudeta militer gitu kan. Jadi sebenarnya it comes with a baggage juga gitu loh, menaikkan anggaran pertahanan nggak berarti the only way gitu untuk satu cara modernisasi, itu satu. Kedua, MEF itu sebenarnya kasih pedoman yang jelas bahwa harus terpenuhi dulu pertumbuhan ekonominya. Diproyeksikan 8% gitu kan. Sehingga kemudian tersedia anggaran 1,5%. Masalahnya di zaman pemerintahan Jokowi gitu ya misalnya, dengan segala alasan lah, Covid, krisis global gitu, kita nggak pernah sampai ke angka 8 atau 7% ini bahkan. Sehingga sangat menyulitkan membayangkan 1,5% itu sampai gitu. Dan kami melihat dalam
beberapa tahun terakhir gitu di era Pak Jokowi ya memang anggaran pertahanan naik, tapi secara persentase dia tidaklah dominan gitu. Akan yang lebih banyak pasti isu ekonomi, bantuan sosial, bahkan infrastruktur. Jadi secara teoretik rule of thumb gitu harus 1,5%. Harus 1,5%. Kalau tujuan kita modernisasi. Oke. Karena tadi kalau di bawah kita kan sekarang 0,7 ya, 0,6, 0,7 gitu. Bahkan seharusnya kita tuh malah mendekomisionkan banyak alutsista gitu, karena jadinya nggak ready. Ya, masa alam sering dengar lah cerita bagaimana kapal-kapal terbang kita tuh di kanibal kan gitu kan, biar siap satu, dua lain diambil-ambilin perlengkapannya biar yang ini siap. Gitu. Tambal sulam berarti. Tambal sulam, Iya. which is artinya kan kita nggak punya kemampuan maintenance yang bagus gitu kan, karena nggak ada anggaran ya lagi-lagi. Belum lagi ini mungkin nggak tahu ya bener atau enggak gitu. Kemarin ada apa namanya edaran dari Kementerian Keuangan ya soal mengurangi anggaran gitu. Iya. Termasuk ada maintenance di situ. Nah, dikurangi. Kita nggak tahu itu termasuk maintenance alutsista atau enggak. Ya kalau itu sampai masuk ke sana sih ya akan sangat sulit nih membayangkan anggaran pertahanan kemudian terpakai secara optimal gitu. Jadi satu ada faktor itu, dua harus dicapai dulu adalah pertumbuhan ekonominya. Pemerintahan sekarang kan targetnya 8% ya. Itu teman-teman ekonom di Lepatgam sebenarnya belum bisa melihat gitu dengan berbagai kebijakan yang sekarang dikeluarkan gitu, apakah kita beneran ada proyeksi minimal gitu sampai 2029 nanti tersampai 8%-nya. Oke. Jadi yang kami kesimpulannya buat kami adalah 1,5% boleh menjadi North Star-nya Kemhan gitu, tapi jalan ke sana tuh sangat berliku gitu. Oke, Mas Guntur, mungkin aku pengen potong sedikit ya. Emang dengan anggaran 0,6% yang selama ini diberlakukan, itu nggak cukup untuk melakukan modernisasi militer? Rule of thumb-nya enggak, karena Why? gini, bahkan kalau di NATO 1,5 itu adalah pure belanja pertahanan, bukan gaji, bukan maintenance gedung, bukan kesejahteraan prajurit. Kita kan 0,7 ini udah semua tuh segambreng semuanya. ininya Kemhan 0,7 gitu. Jadi kalau memang tidak sampai 1,5%, ya jalan opsi yang masuk akal adalah kurangi dulu alutsistanya, atau kurangi beban administratifnya. Permasalahannya kan hitung-hitungannya kita sebenarnya kita sendiri masih kurang jumlah tentara gitu kalau mau mengikuti standar global gitu kan. Jadi ya memang pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah ekonomi pertahanan itu masuk nggak sih 1,5 ini. Catatannya itu ada pertumbuhan ekonomi 8% atau 7-8% lah, itu ada di dokumen IMF. Itu nggak pernah direvisi sama pemerintah, dan bahkan kan pemerintahan Jokowi 2, Menhan Prabowo itu nggak memakai IMF sebagai rujukan gitu. Tapi memakai? Bahkan nggak pernah menyebut apa ya gitu. Nggak ada rujukan. Di sebuah rapim Polri Pak Prabowo menyebut perisai Nusantara tapi nggak pernah ketemu juga kami dokumennya apa, itu targetnya gimana gitu. Jadi 1,5% ini udah secara ekonomik mungkin belum visible karena belum sampai 8%-nya. Itu juga sebenarnya memerlukan perencanaan yang matang juga gitu. Jangan sampai 1,5% kita dikasih kasarnya ya, cek kosong ke Kemhan 1,5% gitu. Tapi kita nggak pernah tahu itu dipakai buat apa. Itu yang sebenarnya mungkin kami mendukung gitu 1,5% karena itu sudah menjadi rule of thumb di militer, tapi prosesnya itu nggak semudah. Ya udah 1,5% pasti dapat gitu. Oke, jadi emang kalau menurut Bang Guntur itu 1,5% merupakan penambahan dari 0,6% yang dibutuhkan untuk melakukan modernisasi militer, Bang. Menurut Abang sendiri gimana? Apakah Indonesia itu membutuhkan peningkatan anggaran dan apakah Indonesia itu harus melakukan modernisasi militer, Bang? Gini, diskusi anggaran pertahanan itu bukan berada dalam ruang yang kosong. Artinya dia itu variabel akhir dari sebuah proses pemahaman kita tentang bagaimana mendesain arah orientasi pertahanan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tidak bisa sebuah rezim pemerintahan ujuk-ujuk hari ini naikin tinggi, besok turun lagi, naik. Nggak bisa begitu. Publik tidak bisa akhirnya membaca mau kemana arah pertahanan kita itu. Sehingga diskusi soal anggaran pertahanan itu nggak bisa dilihat dalam angka-angka aja. Karena itu angka-angka itu level akhir. Yang jauh lebih penting adalah sebenarnya bagaimana Indonesia membangun arah orientasi dan strategi kebijakan pertahanannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu yang kemudian menjadi pakem yang akan diturunkan dalam variabel-variabel anggaran tadi itu. Jadi dia nggak bisa dalam ruang yang kosong. Dan dia harus dilihat
dalam satu sinergitas antara kebijakan pertahanan dan anggaran ya. Kenapa Indonesia memiliki MEF yang punya program 5 tahun, berkepanjang lagi 5 tahun dan akan berakhir dan sudah berakhir kemarin? Itu karena kita selalu berpikir tidak bisa kekuatan pertahanan itu dibangun dalam satu malam. Nggak ada negara yang hebat yang maju kekuatan modernisasi persenjataan ya. Dalam 5-10 tahun mereka sukses, enggak. Semuanya memiliki proses. Karena memiliki proses, mereka memiliki tahapan. Nah, tahapan itu ada jangka pendek, menengah, dan panjang tadi. MEF perencanaan itu dibangun dalam kerangka untuk membangun fase tahapan-tahapan tadi itu. Supaya apa? Kenapa itu dilakukan? Karena anggaran negara ini kuenya harus dibagi ke banyak sektor, Iya. kesehatan lah, pendidikan lah, ini apa. Oleh karena itulah kita mengukur itu secara bertahap, karena memang perlu bertahap dalam pembangunan sektor pertahanan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bukan 1,5% yang penting buat saya, Tapi politik kebijakan pertahanan pemerintahan ini dalam 5 tahun ke depan mau bagaimana? Supaya kita nggak ngasih cek kosong, tadi dibilang cek kosong 1,5%, tapi kita nggak tahu lu maunya apa sih, gitu, untuk apa? Kalau ujung-ujungnya 1,5% cuman untuk bantu makan siang gratis, bawain makanan dekat sekolahan militernya, buat Nanam apa? jagung gitu kan. Nanam jagung gitu, program cetak sawah di Kalimantan, program cetak sawah di Papua, lalu ngapain kita naikin sampai 1,5%? Gitu. Jadi sebelum Anda berbicara tentang kenaikan 1,5%, jelaskan kepada publik arah politik kebijakan pertahanan kalian tuh bagaimana. Baru kemudian kita akan merasionalisasi, oh ya ini make sense. Karena itulah mereka butuh membuat planning perencanaan pertahanan. Defense planning menjadi hal yang sangat penting kalau kita bicara tentang anggaran pertahanan itu. Sepanjang kita tidak memiliki defense planning yang baik, ya kita susah. Dalam rezim pemerintahan 5 tahun kemarin, misalnya ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, kan dia tidak membuat itu, gitu. Dalam artian dia tidak membuat apa namanya strategic defense review yang diwajibkan di dalam apa namanya Undang-Undang Pertahanan 3 2002 gitu ya. iya, Yang kemudian orang bertanya, tahu-tahu kita tahu pengen berapa 1.000 triliun apa berapa tuh waktu 1.700 ya kalau nggak 1.700 salah. triliun Wah, ini Iya, iya. 1,7. ini kita lagi mau diskusi soal apa sih 1.700. Sementara pada sisi lain ya realitas masyarakat kita, orang bunuh diri di Kupang karena faktor kemiskinan struktural akibat nggak bisa makan. Coba lu bayangin, orang bunuh diri di Indonesia ada terjadi di Kupang karena faktor nggak bisa makan. Artinya ada kemiskinan struktural di Indonesia yang serius nih, Iya. gitu. Sementara lu diskusi 1.700 triliun ini apa kita ini, gitu. Oleh karena itu saya bilang dia nggak bisa dalam ruang yang kosong. Yang kedua harus dilihat kebijakan. Yang paling utama tadi disebut bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi kita secara makro, secara mikro itu dilihat dan dihitung. Jangan nanti ya kekacauan di dalam mengelola anggaran ini terjadi gitu loh. Yang kemudian membuat kita terjadi disalokasi tentang bagaimana menata dan membangun republik ini gitu loh. Saya cuma khawatir kalau kemudian kita tidak dikasih arah gambaran kebijakan pertahanan yang baik dan terukur, dan kemudian terjadi cek kosong, akhirnya anggaran 1,5% itu hanya menjadi bancaan politik untuk dikorupsi. Ini yang menjadi problem, Iya, iya, iya. gitu loh. Kenapa? Faktor ketiga, Anda jangan diskusi naik atau turunkan anggaran pertahanan sepanjang sektor pertahanan belum memenuhi prinsip-prinsip good governance yang baik, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena yang terjadi, anggaran itu hanya akan menjadi bancaan politik Hmm. antara DPR, pemerintah, dan broker. Itu yang terjadi. Pihak ketiga Pihak ketiga tadi. Dan pihak ketiga ini masih terus bercokol dalam permainan-permainan di sektor pertahanan. Kenapa? Karena sektor ini untouchable dari lembaga seperti KPK, ya kan? Bener. Kasus di luar ini misalkan Basarnas, kepala Basarnas ditangkap KPK takut dilempar lagi ke sana. Iya. Mana? Walau ada putusan Mahkamah Konstitusi sekarang yang bagus ya, yang Iya. kemarin terbit bahwa KPK boleh melakukan penyidikan terhadap kasus sektor pertahanan sepanjang itu dari awal mereka sudah lakukan gitu ya. Barusan Januari itu Bang kalau nggak salah. Iya, baru kemarin. Iya. Nah, itu terobosan baik tuh gugatan tentang hal itu supaya KPK nggak ragu lagi dalam kasus Basarnas kan bingung. Tapi pertanyaannya apakah ada keberanian? Udah dikasih kewenangan
tapi lu nggak berani, takut percuma juga bro, ya kan? Foto aja orang Jawa Ngapain lu katanya itu. punya kewenangan gede tapi penakut, ya Iya, percuma. iya, Lebih iya. baik orang nggak punya kewenangan tapi berani, jadi Iya, berontak dia, ya kan? iya, iya. Nah, Barusan ujaran pemberontakan itu Bang, mohon iya izin. itu. Nah, ini soalnya saya terkait 1,5% itu, ya apa namanya, anggaran pertahanan kita sejak 98 kan mengalami kenaikan, walaupun pernah turun terus naik lagi segala macam. Problem tentang soal ini adalah lihat tentang pertumbuhan ekonominya, arah kebijakan pertahanannya gimana, tahapan defense spendingnya gimana, jelasin dulu, ya kan? Kayak kamu minta duit sama bapaknya, Pak mau minta duit 2 miliar, mau beli apa? Mau beli BMW baru. Oh, enak aja. Mana harganya, rinciannya apa, kan harus detail. Iya. Sebelum kita ngasih 1,5% tadi itu, mereka harus menjelaskan dulu arah kebijakan pertahanan orientasinya mau kemana. Oke. Kalau arah orientasinya cuma ngurusin makan siang gratis, ngasih ke sekolah, cetak sawah, komponen cadangan, apa, mau ngapain? Ya Iya, kan? iya. Yang ketiga juga, sepanjang transparansi dan akuntabilitas soal korupsi sektor pertahanan belum terbongkar, sepanjang itu pula modernisasi alutsista tidak akan mencapai tahap yang maksimal. Saya Oke. pernah menulis di salah satu media itu, modernisasi minus transparansi sama juga bohong. Itu kesimpulan saya. Jadi lu naikin setinggi mungkin anggaran, tanpa ada transparansi, yang terjadi korupsi tinggi. Modernisasi tidak akan terjadi. Iya, malah Nah, terhambat nantinya. bukan hanya terhambat, ya kan? Maka malah makin kacau di sektor pertahanan, akhirnya dia jadi backing politik. Gitu. Malah makin kalut kalau kayak begitu takutnya Ini kan. problem Iya, kita iya. gitu, tentang yang ketiga tadi, transparansi dan akuntabilitas. Nggak ada soal naikin itu, buat saya nggak ada soal. Tapi variabel-variabel itu harus dilihat dulu dong. Kan nggak Benar. bisa Anda meminta uang kita tanpa melihat, lu udah transparan, ini governance gitu loh. Ini bukan uang pribadi, ini duit rakyat, pajak rakyat melalui APBN yang dikelola Kemhan, sehingga harus ada transparansi dan akuntabilitas. Berani nggak Oke. untuk ini gitu loh. Dan problem kita dalam soal-soal begini adalah sering terhadang dengan isu kerahasiaan, Kerahasiaan. ya kan? Itu juga Rahasia. yang dibahas waktu debat kemarin sama Pak Prabowo Iya, kebetulan. rahasia kata Prabowo, nggak ada yang rahasia, orang udah pada tahu, ya kan? Nah, kerahasiaan-kerahasiaan ini akhirnya membuat KPK, BPK sulit. Walau sebenarnya kalau dicek laporan-laporan BPK itu tentang sektor pertahanan banyak catatan-catatan negatif. Cuman kan problemnya ya keberanian. Keberanian. Jadi 5 tahun ke depan ini kita diuji tentang keberanian. Oke. Kalau kepintaran pasti udah pada memiliki, tapi keberanian, nah itu yang diuji. Satu hal lain itu Bang biasanya. Nah ini Bang, tadi kan Abang juga bicara tentang transparansi dan juga lawannya kerahasiaan. Sempat juga dibahas sama Pak Prabowo waktu itu kalau anggaran pertahanan pasti rahasia, Prabowo siapa ya? sensitif. Pak Prabowo, Oh, presiden. Pak Presiden. Oh, iya. Iya Pak Presiden, Pak Presiden kita lah. Iya. Nah itu gimana menurut Abang? Apakah anggaran pertahanan itu emang harus dirahasiakan atau ya dibuka aja gitu? Dan kalau emang bisa dibuka, ada nggak contoh negara yang telah menerapkan itu dengan baik tanpa mereka juga membahayakan kesensitifan dan juga kerentanan dalam sistem pertahanan mereka? Ya, sebenarnya sistem demokrasi itu meletakkan DPR sebagai lembaga pengawas Iya. untuk membangun check and balances. Dalam konstruksi itu, transparansi dan check and balances harusnya bekerja. Ruang kerahasiaan akhirnya menjadi pupus tuh dengan keberadaan peran parlemen itu. Secara konstitusional dia diberikan untuk pengawasan. Bagaimana mengawasi dengan baik oleh parlemen hanya akan terjadi jika pemerintahnya transparan. Satu. Kedua, hanya terjadi jika tidak terjadi apa yang disebut dengan perburuan rente. Gitu ya. Dalam sektor anggaran, di semua sektor, include pertahanan, itu perburuan rente, bagi-bagi kue antara parlemen, pemerintah, pihak swasta dalam proyek-proyek masih besar di Indonesia. Nah, kalau DPR sama pemerintah bermain dalam sektor pertahanan, pertanyaannya bagaimana akuntabilitas dan transparansi terjamin dalam sistem demokrasi yang memandatkan wakil rakyat itu harusnya mengawasi. Sulit untuk terjadi. Nah, sementara publik sebagai subjek yang juga mengawasi pendirian republik ini memiliki kewenangan terbatas untuk mendapatkan akses. Yang punya banyak akses kan DPR. Tapi kalau DPR sudah kali ngomong pemerintah, Sulit. selesai. Kita tinggal mau ngapain, nonton aja. Ya kita akan bersuara, mungkin ada ICW bersuara, Imparsial juga. bersuara.
Tapi level impact dan dampaknya kan kita tidak bisa memaksakan, tapi harus tetap dilakukan. Iya. Kalau nggak bisa dan nggak bisa terjadi dan terus nggak didengar, ya berontak. Pertanyaannya berani nggak berontak ya kan? Aku nggak berani. Aku Nah, nggak berani. jadi menurut saya transparansi itu dilakukan oleh DPR Oke. untuk meminta itu oleh masyarakat. Tapi masyarakat terbatas. Walau ada KIP, Komisi Informasi Pusat. Dulu waktu bisnis TNI diambil alih oleh negara, nah ini catatan. Jumlah bisnis TNI sepanjang Orde Baru itu nilainya triliunan loh. Menurut Undang-Undang TNI 34 2004, TNI nggak boleh berbisnis, maka harus diambil alih oleh negara. Ketika diambil oleh negara, sekarang saya tanya, itu aset kemana? Kemana bang? Nggak tahu saya. Hilang entah ditelan bumi kan. Kukira abang tahu. Mana Jun? Karena saya pengen tahu, saya gugat ke KIP, ya kan? Saya gugat ke KIP tahun berapa tuh ya? 2000 gugat di KIP. Apa kata KIP? Oh ini nggak bisa, begini, dijawab nggak bisa untuk memberikan penjelasan tentang ini gitu. Nah, Pak Menteri Pertahanan sekarang, Pak Sapri tahu persis itu duit kemana. Karena waktu itu dia kan sekjen kalau tidak salah ya. Di Kemhan. Sekjen dulu, terus jadi Wamenhan gitu. Jadi dia mengetahui persis gitu. Said Didu juga tahu tuh, yang ribut-ribut PIK nih kan. Kan dia ketua tim supervisi pengambil alihan bisnis TNI itu. Said Didu tuh, ketua dia tim. yang bertanggung jawab waktu itu. Bertanggung jawab, cek aja di Google Said Didu, bener nggak ketua tim pengambilan bisnis TNI itu. Tahu dia. Jadi sebagai rakyat menuntut transparansi, ada mekanisme ke KIP. Tapi prakteknya kalau kita menggugat isu pertahanan dan intelijen misalkan, itu sulit tembus di KIP. Sip bang, kita lanjut ke mau nambahin gitu bahkan. Jadi dulu gimana? Ya soal yang DPR itu dulu tuh kami sempat lucu karena kan ini masalah ya, kalau saya sejak di era SBY 2 diubah aturannya sehingga menghindari rente tadi, Komisi 1 tidak bisa melihat buku 2 gitu. Jadi hanya buku kan, jadi dapatnya tuh per matra gitu. Dengan alasan menghindari rente. Tapi korbannya jadi tadi kita nanya ke teman-teman DPR yang ya misalnya yang mungkin yang tidak terlibat dalam perburuan rente ya beneran nggak tahu ini. Tapi sebentar bang, rente itu apa? Biar teman-teman juga kickback sekali ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi sharing inilah gitu, hasil dari situ gitu. Nah, hengki-pengki lah. Iya, hengki-pengki bahasa hengki-pengki. Saya udah lama banget dengar malah dia ngomong. Lanjut. Iya, jadi fungsi pengawasan DPR dia memang sebenarnya agak terkunci ketika dia nggak bisa ngelihat ke dalam jauh gitu. Tujuannya baik, it comes from a good place supaya anggota DPR-nya tidak hengki-pengki lah. Tapi ternyata kelihatan di lapangannya malah ya udah mereka dikasih ini cek kosong kita butuh 1, berapa misalnya berapa gitu ya udah nggak akan bisa, kalaupun bisa paling ntar dibikin tertutup gitu kan, kita nggak bisa dengar apa yang di dalam. Dari sisi lain kalau kami di ini lihatnya itu kan sebenarnya nggak punya undang-undang rahasia negara. Kita sebenarnya sebagai negara nggak ada rezim rahasia negara misalnya kayak berapa tahun declassified. Yang ada justru undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi seharusnya rezim utama itu justru mendorong sebanyak-banyaknya informasi bisa diakses, bukan menutup-nutupi seharusnya. Tapi kan tadi di kenyataannya yang nggak usah jauh-jauh ke KIP gitu. Kami meminta capaian MEF. Waduh, capaian MEF loh. Harusnya itu satu cara mengukur kinerja Kemhan. Alasannya sudah nggak pakai MEF lah, sudah jadi optimum essential force lah, sudah jadi essential force doang lah gitu. Berubah-ubah itu. Berubah-ubah. Dan akhirnya kami baru ketemu itu ngulik-ngulik lakipnya Kemenko Polhukam. Lakip itu apa? Laporan kinerja pemerintahan kalau nggak salah. Jadi kementerian yang membawahi Kemhan nih, di Kemhannya nggak muncul angka MEF itu berapa. Jadi memang penganggarannya kita agak terbatas, melihat ini uang dipakai buat apa, akhir-akhirnya pun kita karena nggak bisa menjudge gitu loh. Ini misalnya nggak lah 0,7 dibilang kurang, yang mana yang kurang gitu. Di bagian mana yang kurang? Iya gitu, kita nggak pernah tahu juga, tiba-tiba lagi-lagi datang dengan cek kosong, kita butuh 1,5 karena itu rule of thumb, yaitu kita sepakat tadi doesn't matter. Masalahnya dulu tuh kami bercanda sebenarnya Pak Prabowo tuh Menhan yang tugasnya paling gampang. Cuma 2 tugasnya, menyelesaikan MEF dan membuat MEF baru. Udah itu aja. Dia udah dikasih platform kan oleh pemerintah sebelumnya, tinggal lanjutin. Terus dia tinggal udah karena dia berakhir di zaman dia
dia punya kewenangan untuk bikin yang baru. Dua-duanya nggak tembus tuh gitu. Kita nggak pernah mendengar apa Renstra baru gitu. Saya masih mantau gitu di Kemhan. Kalian udah mulai mikirin apa sih Jakumhanak atau apa gitu. Masih nggak dapat kabar. Dan MF-nya nggak pernah, ya laporannya Kemenkopolhukam 70% ya. Jadi ya tidak tercapai juga. Akhirnya ya tadi benar, masalah transparansi ini di hulu, di penganggaran sampai di hasil gitu. Ini uangnya dipakainya apakah efektif atau enggak. Di sisi lain kalau kita datang ke teman-teman TNI, ngeluhnya selalu kurang anggaran. Mau operasi nggak ada uang, mau maintenance maintenance alutsista nggak ada uang. Jadi kadang-kadang kan kalau gini sebenarnya yang salah siapa sih gitu. Kok semua merasa kurang gitu. Ya oke lah, angkanya mungkin kurang, tapi kalau kita nggak pernah tahu why dan kenapa itu bisa kurang, ya kita nggak akan pernah bisa memberikan masukan yang optimum kan. Nanti ya udah harapannya cuma cek kosong lagi yang tentu tidak optimum di negara demokrasi kayak kita, unless ada negara yang berhasil memodernisasi militernya, anggarannya sebenarnya secara PDB nggak 1,5, misalnya di bawah, nggak segede itulah. Ya, tapi kayak di mana itu biasanya? Tiongkok. Di Tiongkok. Mereka ya kita bisa bilang mereka berhasil modernisasi lah kan. Berapa persen jumlah di Tiongkok itu? Terakhir tuh kayak maksudnya mereka bukan yang kayak NATO 2% gitu ya, karena memang gede banget sih PDB-nya ya. Tapi sebenarnya tadi kalau kita mau pakai best case scenario gitu, yang sudah pernah melakukan, Tiongkok itu nggak 1,5% juga kok. Gitu. Tapi memang tadi ada continuity planning yang dipakai setiap siapapun menhannya, siapapun apa istilah mereka apa sih, panglimanya gitu. Rencana jelas lah. Rencananya jelas. Nah, Okay. kita kan kadang-kadang ganti eselon 1, ubah lagi. Ini ganti Mendikbud, ganti kurikulum gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan itu yang tadi Mas Al bilang, kita nggak boleh ngelihat Kemhan atau nggak boleh misalnya melihatnya kayak anggaran 1 tahun cukup buat 1 tahun. Enggak, karena pasti butuhnya panjang. Pengadaan aja kan bayarnya bertahap kan. Kita nggak, itu yang selalu jadi kendala dulu Bu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo, minta gelondongan. Nggak salah, karena yang bayarannya nggak mungkin 1 tahun ini doang. Tapi kan yang dipertanyakan, lewati proses benar nggak sih dari Bappenas sampai Kementerian Keuangan menyetujui itu. Tapi sebelum kita lanjut ke situ ya, tadi Bang Araf juga menyinggung ini anggaran 1,5% dari PDB, mau dipakai buat apa aja. Nah ini kalau disahkan nih sama pemerintah, dapat TNI 1,5% untuk keperluan pertahanan, 1,5% dari PDB ini bakal dipakai buat apa aja Bang? Saya sih takutnya cetak sawah. Karena gini, Rapim hari ini, misalnya ini gampang melihat panglimanya aja kan. Bilang, kita harus mendukung Pak Agus berarti. Pak Agus Subianto, bilangnya kan kita harus mendukung ketahanan pangan. Kita harus mendukung program makan bergizi gratis. Kita bisa bilang itu berarti menjadi fokus Pak Panglima dan tentara harusnya. Nggak kesebut tuh kayaknya soal potensi konflik di Taiwan. Nggak kesebut misalnya kondisi terakhir di Myanmar gimana gitu. Jadi ketika perspektifnya Linkstranya gitu masih sangat inward looking, ya ketakutan terbesar kami adalah 1,5% kalau dikasih itu ya kasarnya senjata diarahkan ke dalam gitu, bukan menghadapi tantangan eksternal. Ini memang bukan konflik sih, dinamika yang ya nggak pernah selesai lah dari era reformasi militer dimulai, kayak tentara yang dianggap harusnya fokus ke isu pertahanan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau tadi ya pertanyaannya kembali 1,5%, satu membayangkan alat yang dibeli apa juga susah karena nggak ada restorannya. Kita belum dapat tuh bayangannya pemerintah. Harusnya dipakai buat beli apa itu semuanya? Ya paling simpel sebenarnya gini, kita kan sudah tahu kita harus mengganti banyak alutsista usang kita. Mulai dari sana, fighter usang, kapal-kapal laut usang gitu. Itu yang misalnya kita nggak mau lah terulang lagi kejadian kapal selam tiba-tiba hilang gitu kan, kapal terbang tiba-tiba jatuh gitu, meskipun kapal latihan ya. Itu kan artinya satu itu usang, dua maintenance-nya nggak terjamin gitu kan. Jadi paling minimal adalah tadi memperbaiki dulu readiness tentara gitu. Nanti kalau sudah lebih bisa outward looking, bisa melihat Linkstranya lebih luas, baru berpikir karena waktu itu kan yang paparan Pak Prabowo di Rapim Polri itu tiba-tiba gambarnya rudal diarahkan ke Filipina, tiba-tiba nggak pernah kita dengar barangnya apa, di gambarnya itu kelihatan ini akan mencapai Singapura, tiba-tiba dia jadi ofensif gitu, padahal doktrinnya nggak pernah diganti, perencanaan 5 tahunnya kita nggak pernah dengar. Renstra belum ada. Renstranya sampai sekarang belum ada Renstra Kemhan. Normalnya sih emang biasanya di awal tahun tuh 1-2 bulan lah, cuman
ketakutan terbesarnya adalah tadi 1,5%, tapi kok cek kosong, kita nggak pernah tahu dibelikan buat apa. Ya kalau dari kami tersimpel adalah satu, perbaiki readiness, yaitu alutsista usang mulai diganti ya. Kan alutsista kita nggak kayak beli di Indomaret ya. Oh tahu ini rusak ke heli, besok beli helinya gitu. Itu kan ini Ada ya proses lah. proses, unless ya kita mau merevisi undang-undang industri pertahanan yang melarang kita membeli bekas. Ini kan juga yang kemudian jadi permasalahan Miraj kan. Iya. Undang-undang Inhannya nggak bilang kita nggak boleh beli bekas, tapi dengan alasan gap stopping mau beli waktu itu kan. Nah itu satu lagi menurut saya gitu, kita tuh belum clear gitu soal ini gitu. Emang kita tuh membuka nggak sih opsi stop gapping kayak gini untuk pengganti, atau ya sudah taat sama undang-undang Inhan, semua harus melalui proses TOT dan sebagainya sampai datang barangnya. Nah itu yang 1,5%-nya itu bisa dipakai alutsista, tapi apakah yang kata Mas Al bilang akuntabilitas jalan nggak sih? Karena kan rame Miraj itu kan. Satu, terdengar ada broker. Dua, mekanismenya banyak yang diterabas karena kita nggak boleh beli barang bekas. Dan Bicara undang-undang emang nggak boleh? nggak boleh. Dan Miraj itu punya produksinya Prancis. Secara aturan Prancis itu harus persetujuan mereka juga. Jadi sebenarnya kita nggak membeli langsung ke Qatar jadinya, melanggar undang-undang Inhan lagi karena harus direct pembeliannya. Jadi tadi ya kalau pertanyaan adalah 1,5% itu bisa beli apa? Ya pasti banyak. Permasalahannya ya dibuka aja gitu. Kita dengan alasan kerahasiaan itu, kita setiap hari bisa kok mantau misalnya Kemhannya Amerika mau beli apa, Kemhannya Australia beli apa, nggak mengaruhi leadersnya mereka kan. Yang nggak boleh itu strategi di lapangan, yang nggak boleh itu order of combat di lapangan gitu. Kalau pembelian teman-teman di military balance, AWS setiap hari bisa kok mantau itu dengan berbagai sumber gitu. Ya jangan kalau yang itu. Tapi intinya alasan kerahasiaan terutama dalam membeli alutsista tuh kayaknya nggak pada tempatnya lah. Kalau emang itu strategi dan order of battle itu sangat harus rahasia, tapi kalau pengadaan terus anggaran itu kayaknya harusnya justru publik harus tahu kan, uang pajak kita kan. Masa kita nggak tahu apa yang dibeli dengan uang pajak kita. Oke, lanjut ke Bang Araf. Aku pengen nanya Bang, apa dampak terburuk yang mungkin terjadi kalau 1,5% ini disetujui pemerintah dan transparansinya nggak jalan? Ya, kalau orientasi pertahanan masih inward looking, nggak outward looking, dan militer masih sibuk dengan tugas-tugas operasi selain perang yang tidak kontekstual dan berlebihan itu. Misalkan kayak makan siang gratis, program cetak sawah, terus soal isu komponen cadangan, soal apalagi ketahanan pangan, sekarang mau masuk ke isu energi dan lain sebagainya itu, menurut saya akhirnya capaian untuk membentuk militer yang profesional itu nggak dapat. Karena Anda hanya akan bisa bekerja membangun militer yang profesional kalau tugas dan tujuan Anda bekerja itu benar-benar untuk fungsi pertahanan, benar-benar untuk menjadi alat kekuatan pertahanan, bukan menjadi alat politik, itu bukan menjadi ngurus-ngurus program pemerintah yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari tugas mereka gitu. Dan ini akan berdampak terhadap sebenarnya pelemahan profesionalisme militer sendiri. Kasihan mereka, akhirnya mereka tiap hari komandan Kodim, Korem ngurusin program makan siang gratis. Sukses nggak nih di tempat saya? Kalau nggak sukses, nanti saya dipindah jadi dandim, jadi danrem. Kena eval kawan. Indikatornya akhirnya bukan karena lu memiliki kapasitas profesionalisme untuk bersiap perang, untuk latihan yang baik, tapi indikatornya karena lu gagal menjalankan program pemerintah. Ini yang menurut saya justru 1,5% itu kalau tidak dijelaskan dengan baik akan melemahkan profesionalisme militer, apalagi dengan realitas yang ada sekarang. Nah, yang berikutnya adalah beban anggaran negara akan terbebani kalau 1,5% itu tidak dijelaskan dengan baik. Karena ada sektor-sektor lain yang membutuhkan gitu. Anda nggak usah jauh-jauh lah pergi ke Banten tuh. Banyak sekolahan yang kalau hujan nggak bisa sekolah ya kan. Iya. Karena bocor, gentengnya, apal, dan lain sebagainya itu. Tadi saya bilang kayak di Kupang itu meninggal karena nggak bisa makan orang itu akhirnya melakukan bunuh diri. Itu kan menurut saya
faktor kemiskinan struktural terjadi. Sementara Anda membangun situasi yang gak wah-wah apa namanya IKN yang nggak tahu Iya. imajinasinya kemana itu dan lain sebagainya dan duit dan apa itu tambah beban anggaran sekitar 1,5%. Bukan saya nggak setuju aja tapi please jelaskan ke saya tentang arah kebijakannya, orientasinya secara bertahap rasional atau tidak gitu ya. Nah yang ketiga adalah yang saya khawatir kalau anggaran 1,5% itu apa namanya eh, menjadi bancaan politik untuk pertarungan politik pemenangan di 2029. Karena sektor pertahanan kan untouchable gitu, karena KPK sulit masuk. Nah ini yang saya menjadi khawatir gitu. Sektor-sektor yang berdalih rahasia, sektor anggarannya, itu kecenderungannya duitnya sering dipakai untuk dana-dana politik, pemenangan politik. Bisa kayak begitu, Mas? Iya pasti bisa dong gitu loh. Kenapa? Karena dia untouchable. Gitu. KPK susah masuk, ini nggak bisa. Untouchable maksud saya bukan arti dalam konteks kewenangannya. Nggak ada Iya. KPK. Tapi berani nggak? Mau masuk nggak? BPK berani. Iya. Ini kan akhirnya susah gitu. Karena bisa itu belum tentu mau. Bisa belum tentu mau, bisa belum tentu berani. Gitu. Iya, Punya iya. kewenangan belum tentu berani. Ini Iya. problem di kita. Nah kalau yang ketiga ini yang saya khawatir adalah dia akan menjadi bancaan politik. Gitu. Oke. Akhirnya dia bagi-bagi politik untuk menggunakan ini sebagai duit yang bukan untuk self tapi untuk tadi untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan pertarungan politik pemenangan. Ini yang menurut saya khawatir gitu untuk sektor-sektor yang kayak begini. Nah, kalau itu terjadi, maka 1,5% tadi itu tidak akan memberikan impact yang maksimal dalam modernisasi alutsista. Saya tetap dalam tesis saya, modernisasi alutsista minus transparansi sama juga bohong. Artinya lo naikin anggaran setinggi mungkin, nggak ada akuntabilitas, nggak ada transparansi, nggak akan pernah tercapai modernisasi alutsista dan nggak akan bisa tercapai profesionalisme itu loh. Nah, kita kan harus berpikir tentang bagaimana membangun kekuatan pertahanan dengan peningkatan anggaran yang dia bisa memastikan ini bisa akhirnya membuat tentara yang profesional, tentara yang modern. Nah, politik negaranya bagaimana dulu? Nah, kalau politik negaranya mempolitisasi institusi pertahanan, mempolitisasi institusi keamanan untuk kelanggengan rezim kekuasaannya, gitu ya, maka anggaran pertahanannya akan tersedot ke arah itu tujuannya, bukan ke arah tentang bagaimana melihat konflik Laut Cina Selatan, problem di Myanmar, nggak begitu. Mau akhirnya programnya bagaimana mensukseskan rezim ini yang saya khawatir ini dananya dipakai buat buzzer-buzzer ya kan. Jaga-jaga di TikTok kita hari ini. Mau buzzer. Iya. Nah ini yang jadi repot. Jadi saya benar-benar buat saya naik atau turunnya anggaran pertahanan itu akan selalu saya bisa terima sepanjang rasionalitasnya itu ada, sepanjang Masuk logika akal. pertahanan itu ada. Yaitu apa? Jelaskan dulu arah orientasi lo, masih inward looking atau outward looking. Sekarang kan kita udah lihat, tadi udah dijelaskan, senengnya masih inward looking, ngurus cetak sawah, program makan yang gratis, ngurusin energi, masuk ranah sipil, duduk di jabatan sipil. Sekarang pada masuk ke jabatan sipil di luar Undang-Undang TNI 34 2004 loh, ya kan, di luar kementerian. Itu kan difungsi. Iya. Contohnya di mana Bang itu? Kementerian SDM, di Kementerian Perikanan, itu di luar undang-undang tuh. Undang-undang TNI kan hanya boleh di Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya. Bahkan sekretaris kabinet bro, mayor TNI kan, mayor yang jadi sekap gitu. Menurut saya itu jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Nggak mau diskusi dari A sampai Z dalam aspek hukum. Orang hukum suruh membaca nggak bisa, ini melanggar undang-undang. Tapi terjadi, tetap terjadi. Dan DPR sebagai rakyat nggak mengkoreksi, ya kan? Hanya masyarakat yang berteriak, tapi tetap rezim jalan terus. Nah, saya khawatir rezim kekuasaan politik ini akan menggeser pola dari negara Reichstat menuju negara Mahtstat, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jokowi udah membangun legasi awal Indonesia berdasarkan negara kekuasaan tuh 5 tahun ini. Dan saya melihat gejala itu diteruskan oleh rezim pemerintahan sekarang yang mencoba meletakkan rezim negara kekuasaan itu, Mahtstat itu
Salah satu hal yang tadi terlihat dalam konteks penyusunan kabinet, pengangkatan Mayor Teddy itu benar-benar bicara tentang power, bukan bicara tentang legal tuh. Menyalahi undang-undang tapi tetap dilakukan itu. Pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Ada apa? Apa ada udang di balik batu sampai bisa Mayor Teddy Seperti itu. seperti itu? Gitu. Oke. Hanya Prabowo yang tahu dan Tuhan yang tahu. Aku juga nggak tahu. Oke, terakhir Bang. Iya. Apa harapan Abang dan saran Abang, bukan saran mungkin ya, tapi pandangan Abang untuk pemerintah agar supaya PUN 1,5% ini dilaksanakan, itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang rencanakan di awal. Pertama pasti ekonomi pertahanannya ya. Iya. Jadi akan sulit diterima logika kalau dengan pertumbuhan ekonomi kayak sekarang 1,5%. Itu akan memakan banyak porsi lah gitu. Sorry, harusnya berapa? Maksudnya? Untuk 1,5%. Harus ke arah 8% itu yang seperti 8%. diharapkan oleh Pak Prabowo kan. Tapi kan masalahnya 8% itu kalau melihat berapa kali ini ya kan, itu kan tidak tahun ini, masih akan bertahap sampai 2029 baru 8%. Jadi begitu juga dengan anggarannya harusnya. Jadi kalau memang yakin gitu 2009 kita akan 8%, ya kenaikannya pun tidak bisa langsung 2026 1,5% atau tahun ini 2021 1,5%, harus pelan-pelan. IMF pun seperti itu, di tahap pertama 0, berapa persen, terus nanti waktu itu bayangannya ya IMF 3 dapatlah 1,5% dengan target pertumbuhan ekonomi lagi 7%. Jadi yang harus dibereskan adalah ekonomi pertahanan dulu, yang adalah ekonomi makronya gitu. Pastikan ada uangnya, jangan sampai memakan uang dari KL-KL lain, jangan sampai tadi hal-hal yang basic kayak pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan itu terpangkaskan gitu ketika difokuskan ke pertahanan. Itu bisa kalau kita kondisi krisis gitu loh, kayak perang gitu kan, Rusia Ukraina, pasti kan mereka akan bikin potongan-potongan anggaran yang mendukung perang. Kita kan nggak perang masalahnya, jadi kayaknya nggak masuk akal nih 1,5% langsung tanpa pertumbuhan ekonomi yang besar-besaran. Kedua, setuju sama Mas Aal, angka itu air lah. Kita harus tahu dulu 1,5% itu muncul dari mana sih. Bahkan buat kami akan sangat kontradiktif ya kalau ngomongin tentara yang modern terus anggaran pertahanan yang efektif ketika TNI AD-nya nambah Kodam. Australia itu menghapuskan sistem koter karena dianggap beban anggaran besar-besaran mempertahankan koter itu. Sementara dua tahun lalu ya, bahkan pengen menambah Kodam setiap provinsi kan. Di Indonesia, undang-undang TNI penjelasan dia bilang tidak boleh mengikuti logika administratif pemerintahan. Ini apa ya? Katanya kurang uang tapi nambah Kodam gitu. Jadi gimana sih gitu? Dia ada batalion khusus gizi dan pangan. Yang mau dibangun kan di Papua tuh. Iya. Penyangkal. Ada 5 itu kan. Buat nyetak sawah. Sampai harus buat bangun batalion untuk cetak sawah, dan di sini kita mau kemana tentara? Iya. Mau jadi bagian Kementerian Pertanian atau Kementerian Pertahanan ini? Atau digabung. Jadi swasembada. Jadi itu dua soal ya, kita harus jujur juga TNI itu anggarannya 50% lebih itu untuk hal-hal ya bukan hal, maksudnya penting ya, gaji, hal-hal yang overhead cost lah. Jadi ini nggak mungkin nggak dibayarkan. Opsinya kan satu mengurangi jumlah tentara, yang buat saya itu kayaknya belum sampai sana deh kita gitu. Ya dua memang harus dikurangi hal-hal yang kayak tadi, tiba-tiba ada ya konter itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang TNI lah. Tidak boleh di bagian penjelasan dibilang nggak boleh tuh ngikutin logika administratif gitu. Sementara kan kesannya karena ada konflik intra-agensi gitu, seakan-akan harus ada Kodam di setiap provinsi kan. Jadi TNI-nya pun harus jujur lah bahwa ini uang buat apa aja. Itu dua. Tiga, saya personalis nggak tahu apakah kita butuh DPR yang bisa masuk lebih dalam lagi atau enggak. Tapi keterbukaan soal perencanaan itu yang paling penting sih, karena 1,5% itu akan ketemu kalau misalnya gini hitungannya, oke kita butuh fighter 40, ini hitungannya berapa kan biar dijumlahin kan. Ini kan enggak 1,5% di ujung tapi atasnya apa kita nggak tahu kan. Jadi iya kita ya udah jangan-jangan belum tahu tuh atasnya apa, takutnya udah ada uangnya baru apa yang kita bisa beli ya. Jadi perencanaan yang ajak ini yang jangan sampai ganti pimpinan, ganti perencanaan, terus dan dibuka itu transparan ke publik, jangan dengan alasan kerahasiaan, ini kita
alutsista kan rahasia, double I double S dan military balance pass tuh ada kok datanya gitu loh. Jadi dan mereka mungkin kita nggak mau ngasih lah, tapi kan karena kita bukan gara-gara OECD gitu, mereka kan buka, kita jual kemana aja gitu. Jadi mau pakai alasan apapun di dalam gitu, pasti akan apalagi kalau kita beneran mau masuk OECD. OECD itu sulit banget ngikuti transparansi bagian pertahanannya. Termasuk untuk anggaran militer. Mereka harus Pembelian alutsista. mereka harus ini banget, harus apa namanya, ngikuti banget kaidah-kaidah transparansinya OECD. Kalau benar Indonesia masuk, menurut saya yang akan pertama kali di erase oleh OECD adalah mampu nggak ngikutin kebijakan anggaran pertahanan ala mereka, karena itu akan sangat-sangat mengubah rezim anggaran Indonesia yang sangat tertutup gitu. Di 3, transparansi gitu, apakah uangnya dipakai buat apa. Terakhir buat saya ini mungkin isu kontrol sipil militer yang belum pernah selesai gitu. Di zaman Pak SBY kita tuh ketemu Kemhan yang menurut saya lumayan efektif sebagai civilian control untuk militer gitu. Kita punya 2 kali Menhan yang berlatar sipil, Pak Juwono dan Pak Purnomo ya gitu. Pak Juwono yang menelurkan MEF dan di zaman mereka lah rajin bikin defense white paper, produk strategi pertahanan, strategic defense review, itu minimal 3 tahun muncul lah gitu. Di era Pak Jokowi 2 kali Menhannya Purnawirawan, ketok pintu susah banget dapat dokumen gitu. Jadi Kemhannya pun harus menjadi lembaga kontrol sipil militer yang menjalankan fungsinya. Jangan jadi bahasanya Mabes TNI extended aja gitu loh. TNI aktif mengisi dirjen-dirjen gitu. Itu di era Jokowi, apalagi di era Pak Prabowo ya, udah hilang dirjen yang sipil, dirjennya TNI aktif semua. Kita nggak bilang TNI aktif itu tidak kompeten. Permasalahannya Kemhan itu dalam kerangka reformasi militer, mereka itu pengawas TNI. Kalau TNI-nya juga ada di Kemhan, kan hubungannya jadi unik kan, masa mengawasi kawan sendiri, kasarnya gitulah. Tapi yang kemudian dipakai oleh kayak Mas Haripin dan Mas Adi kan bilang ini namanya lembaga kuasi sipil nih. Covernya sipil, tapi karena undang-undang TNI bilang tentara aktif boleh, dimasukin semua gitu. Dulu itu kayak Mas Al paham lah, dulu tuh Kemhan bahkan istilahnya masuk kotak kan, kayak udah nih keluar dari Mabes agak berat nih naiknya. Di era Pak Prabowo malah berubah kan, seakan-akan orang-orang penting yang nanti mendidiki, yang terproyeksikan itu mantan dirjen-dirjen atau orang lama di Kemhan gitu. Jadi bahkan orang-orang dari Pak Prabowo menempatkan orang-orang yang dia percaya itu di Kemhan. Nah, padahal bayangan kita gitu, Kemhan itu harusnya jadi kontrol sipil yang efektif. Nah, ketika dia sangat berkelindan dengan politik militernya, pasti akan mengurangi efektivitas lah. Jadi saya selalu bilang contoh paling gampang tadi, defense white paper akhir 2015 by paper itu di zaman Pak Remi Setriakudu. Tapi yang bikin bukan Remi Setriakudu, yang bikin dari zamannya Pak Purnomo berarti kan? Iya Pak Purnomo. Jadi kita juga butuh kendali sipil yang beneran sipil nih di kubu Kemhan. Oke, thank you. Bang Araf, Thank you. Bang Guntur. Ya. Sekian dari kita, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, ciao. Jangan lupa subscribe.